Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat penguji UKIM PPG. Perkenalkan, nama saya Niputu Yani Susanti SPD, NIM 2374823048, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023 di Universitas Pendidikan Ganesha, dan sekaligus saya menjadi guru IPA di SMP Negeri 5 Kediri, Kabupaten Tabanan. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Mohon kiranya penguji memberikan masukan dan saran atas pembelajaran yang saya lakukan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita doa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan duduk semuanya ya. Gimana kabarnya hari ini? Semua? Ya, semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Ida Sang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, keluarkan dulu bukunya, buku paketnya, buku IPA-nya keluarkan dulu ya. Sudah semua bawa buku? Coba lihat sekarang di sekeliling kalian masih ada sampah nggak? Di kolong meja mungkin, di bawah, di lantai, udah bersih semua? Kalian sudah rapi? Ya, apalagi dulu karena belum rapi ya. Kemudian ada yang tidak masuk? Semuanya sehat ya. Nah, untuk minggu lalu itu masih ada nggak yang ingat apa sih materi yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya. Iya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ada yang secara apa? Secara alami dan buatan. Nah, kalau yang secara alami apa contohnya? Ya, Tolong gunakan kredit, tapi sumber akar dan membaca. iya. Kemudian untuk yang buatan apa contohnya ya, Gen? Menjangkau, menyambung, spek, manipulasi. Iya, benar sekali ya. Berarti untuk yang minggu lalu itu materinya perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ada dua, ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Yang secara alami itu tadi contohnya sudah sudah dipaparkan sama temannya, ada yang stolon, kemudian ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, ada tunas adventif, kemudian ada tunas, ada rimpang juga akar tunggal ya. Untuk yang buatannya juga ada mencangkok, kemudian ada ovulasi, setek, dan juga menyambung ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, pernah nggak kalian lihat kupu-kupu dulu? Nah, sekarang ditampilkan ininya ya, videonya. Kalian simak dulu videonya ya. Sudah?
berwarna ya. Nah, yang kita pelajari hari ini itu adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik mampu membandingkan ciri-ciri bunga sempurna dan tidak sempurna dengan teliti. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran dan diskusi peserta didik mampu menganalisis proses penyerbukan oleh tumbuhan dengan sikap kerjasama. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan karya hasil perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan sikap kerjasama. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa sih manfaat yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama, kalian dapat membandingkan bagian-bagian bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang kedua, kalian juga dapat menganalisis proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, untuk penilaiannya hari ini ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, untuk sikap di sini yang ibu nilai nanti adalah sikap teliti kalian dan kerjasama kalian di dalam kelompok nanti ya. Kemudian untuk nilai pengetahuannya ibu akan ambil dari pretest dan posttest yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian untuk penilaian keterampilannya ibu akan ambil nilainya itu dari presentasi kelompok dan kekompakan kalian di dalam berdiskusi di dalam kelompok kalian nanti ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kita akan adakan pretest terlebih dahulu. Silakan ambil HP-nya. Ibu akan berikan kalian pretest. Ibu sudah kirimkan kodenya. Silakan kalian langsung bergabung di kuisisnya. Sudah masuk? Kodenya sudah? Sudah ya, silakan join dulu ya. Kita lihat dulu perolehan skornya. Ada yang masih salah, ada baru 5 orang yang betul semua. Kemudian ada yang masih salah di nomor 1, di nomor 2, nomor 3 sana. Mungkin nanti di posttest kalian bisa perbaiki lagi nilai kalian agar lebih baik lagi ya. Untuk 5 orang nanti pertahankan, kemudian mungkin ditingkatkan lagi. Kita lanjut sekarang ibu ke orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini ibu akan berikan kalian tayangan sebuah video pembelajaran. Kalian simak dulu videonya. Kemudian nanti cari permasalahan yang ada dalam video tersebut. Nanti kalian tentukan apa masalahnya, kemudian apa hipotesisnya ya. Silakan ditonton dulu videonya. Kemudian tentukan nanti bunga sempurnanya. Dari bunganya itu apa saja yang ada di sana, tentang bagian-bagian dari bunga sempurnanya, bagian-bagian bunganya.
burung. Sedang ngapain burungnya? Sedang dia menghisap sari bunga. Kalian tahu nggak? Burung itu tadi menghisap sari bunga tujuannya untuk apa? Untuk terjadinya proses apa di sana? Iya, proses penyerbukan. Kemudian sekarang kalian setelah menonton video, sekarang kalian bisa cari kelompok kalian ya, terdiri dari 4 sampai 5 orang anggota per kelompok. Silakan cari kelompoknya sekarang, bawa sekalian bukunya ya. Sudah? Ya. Satu sudah selesai? Ya, kelompok 1 silakan presentasi depan. Silakan cari posisinya. Boleh dimulai? Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 berjumlahkan 5 orang. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem perkembangbiakan generasi pada tumbuhan. Sebelum ke materi, sistem kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pustia Limadeli Naswadari, nama absen 2. Perkenalkan, nama saya Gusti Emanuel Lili, absen 5. Perkenalkan, nama saya Pustia Limadeli, absen 25. Perkenalkan, nama saya Ibu Wirana Malata, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Putra Patri Ridwan, nomor absen 31. Permasalahan yang kami dapatkan atas video tadi yaitu 1. Mengapa buku itu tinggal di rumah? 2. Apakah yang dilakukan buku itu? Hipotesis berdasarkan permasalahan. 1. Karena kebanyakan buku makan dengan mengisap tekstil pada bunga. 4. Alihkan tekstil pada bunga sebagai sumber makanan. Yang lain jelaskan ya. Bagian-bagian bunga tidak sempurna serta fungsinya. Apakah bunga untuk melindungi organ produksi bunga seperti benang sabun, kolam sepuluh. 2. Bukti dan makan buah fungsi sebagai tempat untuk menerima pupuk saat terjadinya proses penyerbukan. 3. Dasar bunga fungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. 4. Benang sari berfungsi sebagai alat untuk membiaskan atau menghilangkan dari tumbuhan.
Koreksi dari proses pengambilan negatif tumbuhan di atas. 1. A. Terjadi proses pembuahan yaitu simpul sari atau bahan dicarikan bergabung dengan sel telur atau sel kambing betina. Salah, seharusnya terjadinya proses penyembuhan yaitu simpul sari jatuh di kepala putih. 2. B. Terjadi proses penyembuhan yaitu simpul sari jatuh di kepala putih. Salah, seharusnya terjadi proses penyembuhan sebut sari atau sel kambing jantan bergabung dengan sel telur atau sel kambing betina. 3. Jika tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan dalam biji. Salah, seharusnya pembuahan menghasilkan zigot. 4. D. Tumbuhan menghasilkan zigot. Salah, seharusnya zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan dalam biji. E dan F benar. Kesimpulan, 1. Ciri-ciri bunga sempurna yaitu pertama, adanya kelompok bunga yang berfungsi sebagai pelindung bagi bunga jika masih hidup dalam tahap memuncul. Kedua, mahkota bunga biasanya berwarna terang dan menarik karena berfungsi untuk memanggil serangga yang bertugas membantu penyerbukan. 3. Memiliki nektar yang relatif banyak untuk dihisap serangga. 4. Adanya benang sari yang memiliki serbuk sari di ujungnya. 2. Ciri-ciri bunga tidak sempurna yaitu pertama, hanya memiliki satu kelamin saja pada bunganya. Kedua, warna mahkota bunga biasanya tidak mencolok karena mahkota tidak berfungsi sebagai pemikat serangga. 3. Nektar yang ada hanya sedikit. Hal ini karena nektar tidak memiliki fungsi seperti pada bunga sempurna sehingga berakhir dengan benang sari yang rontok. 3. Perkembangbiakan kreatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih sehingga terjadi pembuahan. Sebelum kami tutup presentasi kali ini, apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Ya, dari kelompok 5. Jelaskan yang dimaksud dengan antropogami serta contoh tumbuhannya. Izin menjawab. Antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia terhadap tumbuhannya, anggrek dan sayur. Iya, bagaimana kelompok 5? Bisa diterima jawabannya? Atau kelompok lain ada yang menambahkan mungkin menanggapi jawabannya kelompok 1? Sudah pas jawabannya? Sudah, ya. Silakan Sekian dikasih. presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Perwakilan lagi 1 ya dari kelompok 3 dah. Kelompok 3 yang maju. Yang lain, jika ada kelompok lain yang maju, kalian perhatikan kelompoknya ya. Perhatikan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Spelai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 bernama 5 orang. Perkenalkan, nama saya Pemani dari Senarai, nomor absen 19. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Muna Desiswati, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Kadek Daman Salih Putra, nomor absen 7. Kenalkan, nama saya Ida Bagus Gurjana, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Madia Sasmana, nomor absen 12. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem perkembangbiakan relatif pada tumbuhan dan tumbuhan ini diusahakan. Berdasarkan gambar di atas, yaitu permasalahan yang kami dapat adalah apa yang dilakukan penyakit tersebut, mengapa tumbuh mengambil simbol sari. Hipotesis berdasarkan permasalahan yang kita buat yaitu 1. Kemungkinan kupu-kupu itu mengambil simbol sari untuk dibantu proses penyerbukan. 2. Kemungkinan kupu-kupu itu menghisap simbol sari bunga. 3. Kemungkinan kupu-kupu itu tertarik dengan simbol sari bunga tersebut. Bagian-bagian bunga sempurna ada fungsi. 1. Tangkai bunga untuk menyokong bunga. 2. Potong bunga tempat terjadinya pembuahan. 3.
3. Kelopak bunga melindungi bunga saat masih hidup. 4. Mekar bunga untuk menarik perhatian serangga. 5. Benang sari sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil sebut sari yang menghasilkan gemet dan tanda pada tumbuhan. 5. Benang sari. 6. Putih sebagai wadah sebut sari yang berasal dari benang sari dan sebut sari. Bagian-bagian bunga tidak sempurna dan fungsi. Anggota bunga untuk menarik perhatian serangga. Dan bukan buah sebagai wadah ibu sari dan menjadi buahan. Dasar bunga sebagai tempat lekatnya mahkota bunga. Benang sari sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil sebut sari. Bagian A salah. Pernyataan yang benar adalah terjadi proses penyembuhan yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Bagian B salah. Seharusnya terjadi proses pembuahan yaitu serbuk putih sel kelamin jantan melebur dengan sel telur sel kelamin betina. Bagian C salah. Pernyataan yang benar adalah pembuahan menghasilkan zigot. Bagian D salah. Pernyataan yang benar adalah zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuh dalam biji. Bagian E dan F sudah benar. Satu ciri bunga sempurna yaitu adanya kelopak bunga. Kelopak bunga biasanya berwarna terang dan menarik, memiliki nektar yang relatif banyak untuk tingkat serangga. Adanya serbuk sari yang memiliki serbuk sari di ujungnya. Ciri-ciri bunga tidak sempurna yaitu hanya memiliki satu kelamin saja pada tumbuhan, warna mahkotanya biasanya tidak mencolok, nektar yang ada hanya sedikit. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyembuhan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih sehingga terjadinya pembuahan. Presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Silakan dari kelompok 2. Mengapa kupu suka dilatih bunga? Menjawab karena kupu sedang menghisap nektar bunga dan membantu proses penyembuhan. Kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui proses pengembangan secara generatif dan yang tumbuhan tidak sempurna maupun sempurna. Dan presentasi dari kami menyebut dengan sangat baik. Oke, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Silakan dulu yang kita pelajari hari ini tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, tadi ada yang pertama apa tadi? Perkembangbiakan pada generatif pada tumbuhan. Apa yang kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini, dari presentasi, dari menjawab LKPD? Apa tadi yang disimpulkan? Bahwa yang pertama ada bagian-bagian bunga, ada bagian-bagian bunga sempurna. Yang pertama ada apa tadi? Tangkai bunga. Yang kedua ada dasar bunga. Terus kelopak bunga. Setelah kelopak bunga ada mahkota bunga yang berwarna-warni ya. Setelah mahkota ada apa? Ada kepala sari atau benang sari. Yang terakhir ada kepala putih. Kemudian untuk bunga tidak sempurna, berarti bunga tidak sempurna itu tidak memiliki salah satu bagian dari bunga sempurna, atau bunga tidak sempurna itu hanya memiliki satu alat kelamin. Misalnya hanya memiliki alat kelamin jantan saja, atau hanya memiliki alat kelamin betina saja. Kemudian tadi ada proses penyerbukan di sana. Bagaimana misalnya kupu-kupu melakukan proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, apa itu proses penyerbukan? Tadi apa proses penyerbukan itu? Proses jatuhnya benang sari di atas kepala putih. Nah, kemudian
Setelah benang sari itu jatuh di kepala putik, terjadi proses apa? Pembuahan. Nah, sel pembuahan itu ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga terjadilah pembuahan tadi ya. Sampai di sana ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas materinya sampai di sana? Sudah paham? Nah, yang kompak ya sudah paham apa belum? Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, kita lanjut sekarang ke poster. Sebelumnya LKPD-nya dikumpulkan dulu. Sebelum kita melakukan poster, LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Kita akan lakukan prosesnya ya. Sudah siap handphonenya? Sudah. Silakan, ibu sudah kirimkan linknya. Silakan kalian join dulu. Apa namanya? Masih ada yang salah di nomor 1 dan kebanyakan yang di nomor 5. Nanti pelajari lagi ya. Kita tadi poster, sekarang ibu akan bagikan kalian emoticon. Nah, ibu akan bagikan kalian emoticon. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagikan ya. Bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah menyedihkan mungkin? Bagi ya. Bisa? Ayo, lanjut. Bebas, kalian mau bilang sedih, mau bilang kecewa, senang. Silakan ditempelkan di papan ya. Setengah dari papan mungkin. Baik, sudah semua? Sudah ya. Mungkin ada yang bilang, oh hari ini belajarnya sangat menyenangkan, atau ada bahkan yang bilang belajarnya sedih hari ini. Mungkin apanya yang membuat kalian sedih? Mungkin situasi moodnya ya. Atau ada bahkan yang bilang belajarnya sedih hari ini. Mungkin apanya yang membuat kalian sedih? Mungkin situasi moodnya ya. Mungkin diputusin pacar, mungkin WA-nya nggak dibales ya. Benar? Sempurna dan bagian-bagian bunga tidak sempurna yang kita pelajari hari ini kalian sudah pahami tadi. Kemudian tentang proses penyerbukan dan pembuahannya juga kalian sudah pahami tadi ya. Sampai di sana ada pertanyaan dulu? Tidak? Sudah paham? Sudah jelas? Ya, itu tidak ulangi lagi. Kemudian untuk hari ini supaya pembelajarannya lebih menyenangkan, kita ice breaking dulu sebentar. Boleh kalian bangun dulu sebentar? Berdiri sebentar ya. Ice breakingnya hari ini ada
darat, laut. Sekarang laut. Ya, laut. Udara, darat, laut. Udara, darat, laut. Nah, bingung. Udara, darat, laut. Iya,